Yesus telah menebus, telah mati, tapi Yesus bangkit pada hari ketiga. Dan hari ini kita peringati dengan sukacita, katakan amin. Pada hari Jumat yang lalu kita sudah belajar bagaimana saudaraku, ya, lambang daripada kematian Yesus ataupun hari Paskah pada perjanjian baru ini dapat kita lihat dari perjanjian lama, di mana orang Israel dibebaskan Tuhan dari perhambaan Mesir, perbudakan. Kita juga dibebaskan Tuhan dari perbudakan dosa, perhambaan setan, dari hukuman kekal. Itulah gunanya kita semuanya mengalami Paskah ataupun mengalami hidup yang percaya kepada Yesus yang telah mati untuk kita. Amin. Ya, kita sudah belajar bahwasanya pada waktu Paskah pertama itu di Mesir, bagaimana supaya seseorang itu boleh bebas daripada kematian anak sulung. Ada 5 perkara. Saya ulangi sedikit saudaraku, yaitu pertama, harus ada domba Paskah. 1 Korintus 5 ayat 7 berkata, Yesus itu domba Paskah kita. Kedua, harus darahnya dioles di pintu, cenang pintu, di kosen. Sekarang ini semua kita menerima darah Yesus di hati kita, menyucikan semua dosa kita dan membebaskan kita daripada hukuman kekal. Amin. Lalu kemudian semua orang Israel yang sudah menyembelih domba Paskah dan menaruh darah pada cenang pintu harus tinggal di rumah itu, sehingga malaikat maut tidak bisa membunuh anak sulung di rumah itu. Kita juga harus tinggal di rumah Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita datang ke rumah Tuhan. Sesudah ini pun selama hidup kita tetap tinggal di rumah Tuhan. Selanjutnya mereka membagi tubuh ataupun daging domba Paskah itu. Tidak untuk dirinya sendiri, mereka membagi kepada orang-orang yang memerlukannya. Kita juga saudaraku, Perintah Agung berkata beritakan Injil, yaitu kematian Yesus dan penebusannya bagi kita. Semua kita harus anak asuh. Dan yang terakhir, supaya mereka betul-betul bebas daripada Mesir, dari perbudakan, mereka harus berjalan keluar dari Mesir, maju terus sampai ke Kanaan. Walaupun ada laut Kulsum yang menghalangi mereka, mereka maju terus, mujizat Tuhan terjadi. Halangan demi halangan, sepanjang jalan mereka atasi sampai ke Kanaan. Kita juga demikian. Mulai kita selamat, lahir baru, kita maju terus. Kalau sudah waktunya kita dibaptis, kita maju dibaptis. Apapun halangannya, beri diri saudara dibaptis. Karena firman Tuhan jelas berkata, barang siapa percaya dan dibaptis, itulah yang diselamatkan. Karena baptisan itu menyatakan iman kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Sehingga betul-betul hidup baru itu menjadi milik kita. Dan kalau kita kemudian saudaraku, firman Tuhan berkata, beritakan Injil, jadikan murid. Banyak halangan untuk jadi murid, maju terus saudaraku. Tuhan menyuruh kita berbuah, banyak perkara yang akan kita hadapi. Maju terus berbuah lebat di hadapan Tuhan. Apapun halangannya, tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita, kasih-Nya, kuasa-Nya selalu menyertai kita. Dan kita pasti keluar lebih dari orang yang menang. Nah, inilah saudaraku yang sudah kita pelajari. Dan hari ini Yesus membenarkan itu semua dengan kebangkitannya. Amin. Nah, kita baca ayatnya Lukas 24 ayat 1, 2, dan 3. Peristiwanya saudaraku. Tetapi ayat 1, pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mengapa? Karena murid-murid lupa bahwasanya Tuhan sudah berkata hari ketiga dia bangkit. Mereka masih berpikir, berharap bertemu dengan Yesus yang masih mayat di kuburan. Itu sebabnya dibawanya rempah. Dan kemudian ayat 2 berkata, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa saudaraku?
karena Yesus sudah bangkit. Nah, inilah dia saudaraku yang harus kita sadari hari ini. Jangan pernah mencari mayat Yesus. Temukan Yesus yang bangkit, terima kuasa kebangkitannya. Amin saudaraku. Berapa kali Tuhan Yesus memperingatkan, aku akan disengsarakan, mengalami penderitaan, disalibkan, tapi pada hari ketiga aku bangkit. Jadi kalau bangkit, tidak perlu dibawa rempah-rempah. Yang perlu adalah percaya dan terima kuasanya. Banyak perkara dalam hidup kita ini kelihatan baik, tapi kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu akan sia-sia. Itu sebabnya kita harus mengerti saudaraku, bahwasanya Kristus dibangkitkan supaya tidak sia-sia baik iman kita, baik pelayanan kita, baik seluruh hidup kita ini.